Baik, kita lanjutkan materi tentang SQL terapan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa SQL command, ya. Perintah SQL dibagi menjadi 4 sub ke kelompok: DDL, DML, DCL, TCL. Bagi yang belum menyaksikan, silahkan menyaksikan video sebelumnya tentang sedikit penjelasan dari SQL command pada video sebelumnya. Pertemuan sebelumnya juga kita telah mencoba membuat create database, create table, dan memasukkan data. Ya. Nah, kali ini kita membahas satu persatu setiap perintah yang ada di DDL. Tapi nggak semuanya ya, yang sering kita gunakan saja sesuai dengan materi kita. Oke, create database. Membuat database, ya, sintaknya create database, kemudian nama database. Kemudian create itu pun digunakan untuk membuat table. Create table, nama table, kemudian dalam kurung, ya, kolomnya apa, kemudian tipe datanya apa, gitu ya. Kemudian create juga digunakan untuk membuat indeks, ya, membuat indeks, ya. Biasanya indeks ini mengurutkan data agar dapat saat pencarian data ya lebih cepat, gitu ya. Nanti Anda juga bisa pelajari di materi tentang sort, ya, di mata kuliah lain. Di situ juga mempelajari tentang indeks. Kemudian create juga digunakan untuk view, membuat view, ya. View itu bisa dibilang table juga, ya, atau beberapa table yang dijoinkan atau dihubungkan, ya. Kemudian kita bisa menampilkan view itu seolah hanya satu tabel saja tampilnya, padahal bisa jadi view itu isinya adalah beberapa kolom dalam satu table atau beberapa kolom dari beberapa table, ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mendapatkan data, ya. Kita masukkan data. Di sini ada create DB Campus kemarin, ya. DB Campus. Ya. Kemudian membuat tabel mahasiswa di sini, ya. Tadi ada create table, nama table dalam kurung, ya, buka kurung, tutup kurung. Kemudian di sini ada kolom atau field disebut, ya. Kemudian tipe datanya chart, ya, chart. Kemudian panjangnya 8. Kemudian option yang lain ada seperti not null dan default. Not null ini satu perintah, ya. Lawannya adalah null, ya, artinya saat pengisian data NIM ini tidak boleh dikosongkan, gitu, ya. Tidak boleh nol, harus terisi saat penginputan data, ya. Defaultnya kutip-kutip, gitu ya. Ini contoh. Kemudian field nama varchar 100, panjang varcharnya 100, defaultnya, ya, 0, ya, boleh diceng lah, gitu ya. 0 artinya saat pengisian data namanya kemungkinan boleh kosong, tapi NIM tidak boleh kosong, ya. Kemudian alamat. Kemudian di sini ada chart 8. Kenapa chart? Chart itu juga termasuk string karakter, varchar juga string karakter, ya. 8 nilainya tetap 8, ya. Bisa dibilang dia wajib diisi 8. Apakah dia boleh diisi kurang 8? Sebenarnya bisa, ya. Nah, biasanya dibaca di dalam sistem operasi bahwa jika
chart itu 8, ya udah maksimalnya 8 dibaca. Tapi kalau hanya di input datanya 7, memori akan bacanya 7. Ya. Kemudian varchar 100. Ya, artinya maksimal karakter yang input adalah 100 digit gitu. Artinya memori akan membaca tipe data ini ya 100. Walaupun diisi datanya hanya 10 karakter, tetap memori membacanya 100. Jadi beda. Jadi kita bisa menggunakan kapan menggunakan chart dan varchar. Biasanya chart itu nilainya pasti gitu. Misalkan ya pendek-pendek lah gitu ya. Seperti NIM gitu ya, atau NIP gitu. Kemudian primary key NIM gitu ya. Membuat key untuk tabel ini namanya NIM. Nah ini. Oke. Kemudian ya create. Ada lagi kemudian nilai ya, sama nilai ya, integer. Misalkan nilai final, tipenya datanya integer ya, 11 digit gitu. Kemudian primary key-nya ada 2, NIM dan kode MK. Artinya ini primary key-nya ada 2. Biasanya kita sebut composite key ya. Artinya ada 2 key yang dijadikan pada tabel nilai. Maka kalau ada NIM yang sama dan kode mata kuliah yang sama di dalam satu record data ya, kemudian ada 2 record yang sama juga, maka yang salah satu tidak bisa masuk gitu. Oke. Itu untuk create table. Create database kita sudah ya, create database DB Campus. Oke. Kemudian create index ya. Create index. Jadi 3 dan 4-nya kita belum. Oke, kita lihat create index itu dia membuat index, nama index ya. Kemudian on, nama tabelnya apa, mau di index apa? Kolom 1, kolom 2. Create index, nama index on, nama table dalam kurung kolom 1, kolom 2. Kalau 1 kolom saja ya dalam kurung kolom 1 tutup kurung. Oke, kita coba. Kita login dengan user kemarin menggunakan root. Silahkan menggunakan root. Saya menggunakan user saya sendiri. Masukkan passwordnya, memang tidak kelihatan. Kemudian kita lihat database yang kita miliki. Oh, aktifkan databasenya ya. Kita show database. Oke, adanya DB Campus 1. Kemudian kita use DB underscore campus. Oke, kita show tables. Nah, kita sudah memiliki tabel mahasiswa mata kuliah nilai 2. Nah, nilai 2 itu tadi saya buat apakah bisa diduplikat gitu ya. Nah, sekarang kita create index ya, create index, nama indeksnya misalkan kita kasih namanya indeks MHS on, nama tabelnya mahasiswa ya, kurung fieldnya ya apa aja ya, kita lihat dulu, lihat field yang ada tabel mahasiswa, des mahasiswa, ada NIM, nama, alamat. Kalau kita lihat isinya mahasiswa. Baik, kita buat indeksnya, indeks MHS ya, om mahasiswa kurung NIM ya, satu aja, create NIM. Nah,
klik cut key, artinya saya sudah membuat indeks mahasiswa tadi gitu. Kita coba ke tabel yang lain, membuat indeks tabel lain gitu, misalkan tables ya, mata kuliah, des mata kuliah. Oke, ada kode MK. Kita buat indeksnya create index dx mtk mk aja, mk on mata kuliah dalam kurung kd mk. Di field mana yang diberi indeks, field atau kolom gitu ya. Oke, berhasil. Baik, itu untuk membuat indeks ya. Kemudian kita pindah ke sini, create view ya, misalkan create view, nama viewnya statement itu ya sintak yang kita gunakan, misalkan select bintang from gitu ya. Kita coba misalkan select bintang from mahasiswa misalkan ya, select bintang from mahasiswa. Nah, saya pengen punya view name sama nama saja. Sebenarnya kan gampang, select name, nama, fieldnya apa saja, name-nya apa, name dan nama from mahasiswa ya, menampil name dan nama ya, memang simple. Tapi kalau join misalkan kita butuh sekali sintak saja, misalkan nilai, select bintang from nilai ya, nilai. Nah, itu kan ada name, nama, kode mata kuliah, mid final. Kita coba create view sederhana dulu ya, create view ya. Kemudian sintaknya apa lagi, nama viewnya misalkan tampil nama, tampil name ya, tampil nama, nggak apa-apa panjang ya. Kemudian s sebagai, nah misalkan statementnya apa, misalkan statementnya select ya, select name dan nama from ya, from mahasiswa. Oke, kita create. Oke, jadi select name nama from mahasiswa, diberi nama, tampil name nama ya. Kita show tables, ada kan. Jadi view itu dianggap table gitu ya, table yang mewakili field atau field satu tabel atau field beberapa tabel gitu. Kalau beberapa tabel berarti ada join di sini. Kita bisa menggunakan perintah select tadi, select bintang from tampil ya, name underscore nama. Nah, itu ya, simple gitu. Nah, sekarang kita pengen join, kita gunakan join from. Walaupun kita belum sampai ke join ya, untuk materi sebelumnya kita coba belajar join, membuat view ya. Nah, sini kan ada name, kode mata kuliah, mid, final gitu ya. Nah, saya mau menjoin, ingin menampilkan namanya mata kuliahnya gitu ya. Select, misalkan saya tampilkan name dan mata kuliah ya, nilai. Misalkan saya beri nama, name itu adalah mahasiswa ya, MHS misalkan. Oke, saya buat
apa ya, MHS ya. MHS NIM ya, kemudian koma MHS kita wakili NIM itu dari tabel nilai ya. From MHS mahasiswa, kita definisikan mahasiswa sebagai MHS biar nggak nulis panjang-panjang gitu ya. Kemudian MHS ya, atau ini nilai NL aja sekalian Anda mengetahui cara membuat alias nilai, kemudian namanya di tabel MHS ya, nama, kemudian koma MHS, kita menampilkan kode mata kuliahnya berarti dari tabel nilai ya, kode MK ya. Oke, kemudian kita dari MK mata kuliah, kemudian nama MK ya, kemudian NL mid, NL final. Oke, biar enggak ini saya hapus, kita lanjutkan di bawah, ini from. Nah, tabel yang ditampilkan kan nilai ya, berarti kita sebutkan nilai dulu relasinya ya. Tabel pertama, nilai itu diwakili dengan NL, berarti NL titik NIM, NL titik KDMK, NL mid, final. Karena nilai itu hanya memiliki field NIM, KDMK, mid, final. Nah ya oke, kita join nilainya NL. Kita mau join NIM dengan mahasiswa, dengan tabel mahasiswa ya. Nah, berarti join dengan tabel apa? Join tabel mahasiswa. Mahasiswa itu kita singkat di sini SMHS, mewakili nama. Kita mau cari namanya. Kemudian relasinya apa? On ya, NL dari tabel nilai relasikan NIM-nya ke NIM-nya mahasiswa gitu ya, MHS titik NIM ya. Kemudian join lagi nilai ke mata kuliah, join nilai ke mata kuliah S MK ya, on MK, kode MK, berarti MK kode MK yang ada di nilai berrelasi ke mata kuliah gitu ya. Nih NL dulu, NL MK titik KD MK. Oke, kita coba enter. Anom kolom, oh iya, kita lihat select bin atau describe aja deh. Describe mata kuliah. Nama bukan NM ya.
langsung aja nama. Oke, sini nama. Oke. Oke, kita enter ya. Oke, memang agak sulit ya kalau di command line. Oke, kalau Anda udah menggunakan ppmadmin atau eh, aplikasi GUI yang lain, silahkan, nggak apa-apa. Kita copy. Oke, kita pindah ke GUI ya. Oke, saya punya GUI nih. Nah, ini ada tabel ya. Oke, kita coba di sini. From NL join mahasiswa name on join lagi. Oke, kita jalankan ya, sama hasilnya ya. Oke, ini ada tampil datanya. Oke, kita coba refresh ya. Kita buat view. Oke, create view. Nama viewnya adalah nilai MHS S gitu ya. Huruf kecil besar sama aja. Oke, S gitu. Oke, kita jalankan, run. Oke, tampil nilai HMAS. Kita lihat di sini ya, show tables, ada nilai MHS. Select bintang from nilai MHS. Oke, udah tampil kan relasinya. Jadi muncul nama dan nama mata kuliah. Nah, itu gunanya untuk penggunaan view ya, view. Oke, cukup untuk create. Kita lanjut ke materi yang lain, drop. Nah, ini ada penggunaan drop, menghapus. Fungsinya menghapus database, drop database, nama database. Nah, kalau Anda ingin menghapus database, hapus saja sendiri ya. Tapi di sini saya tidak mau melakukan drop database karena akan buat tabel lagi gitu ya. Kemudian drop table ya, drop index nama index, drop view nama view. Oke, kita coba melakukannya. Drop table ya, show tables. Tabel mana yang akan kita drop? Misalkan saya mau drop nilai ya, drop table. Lihat, jangan lupa sintaknya drop table nama table. Tapi ingat, kalau kita ngedrop nggak bisa balik lagi datanya. Oke, drop table. Kita lihat udah hapus. Oke, table juga bisa menduplikat ya. Cara menduplikatnya adalah create tables ya. Misalkan nilai 3 misalkan ya, select bintang from nilai, tuh diduplikat ya. Ya, maksudnya dibuat tabel baru namanya 3 dengan isinya nilai ya. Kita show table, ada nilai 3, kita lihat isinya sama enggak. From nilai underscore 3. Oke, keluar ya, sama. Itu drop. Oke, ada lagi drop index. Lakukan index tadi, menghapus index. Drop view ya. Index tadi kita membuat index. Di sini kita bisa lihat sebenarnya kalau dari sini di GUI ya. Nah, indeksnya indeks IMK. Kalau di sini tinggal gampang klik delete gitu ya. IDX MMK.
mata kuliah. Kita coba drop index ya, nama indeksnya IDX MHS ya. Oke, kita lihat index. Kita bisa mencari drop index on table-nya, lupa ya, on table-nya, on nama tabelnya mata mahasiswa. Oke, sudah kehapus ya. Itu untuk drop. Kita lanjut truncat. Truncat ini menghapus tabel, isi tabel ya, seluruh data, tapi datanya nggak bisa balik lagi. Kalau kita menghapus baris per baris menggunakan delete ya, delete from. Tapi untuk menghapus semuanya kita menggunakan truncat gitu ya. Kita lihat kita punya tabel apa saja ya, perlu kita drop. Nah, kita punya tabel nilai 3 ya, ada isinya. Kita coba truncat table nilai 3. Kita coba truncat nilai 3 nya ya. Oke, kita lihat isinya kosong, empty ya. Hati-hati, untungnya kita sudah menduplikat tabel nilai. Oke, itu ya, alter table. Nah, alter table ini fungsinya untuk merubah struktur table, baik itu mengubah kolom ya, kemudian menambah ya, atau menghapus kolom gitu ya. Kalau Anda bisa belajar lebih banyak di Wetrisco ya. Di sini ada alter ya. Nah, alter itu fungsinya add, delete, atau memodify ya, memodifikasi kolom pada tabel yang ada gitu ya. Misalkan saya mau duplikat aja lagi ya, saya nilai tes misalkan, select from nilai. Oke, saya sudah menduplikat. Sudah ada nilai 3-nya lagi. Kemudian nilai tes ya. Oke. Nilai 3-nya kosong. Sekarang kita punya nilai tes. Kita mau menampilkan datanya, coba deh. Des saja. Des nilai tes. Ya, itu ada NIM, kode MK, mid, final. Misalkan mid-nya kita ganti menggunakan nama UTS ya. Kita coba mengubah field, yaitu alter table, nama table, change kolom apa yang mau diubah, kemudian kolom apa yang mau digantikan, kemudian diakhiri tipe datanya ya. Kita coba. Nah, di sini ada tabel nilai tes. Kita mau ubah mid menjadi UTS ya. Alter table nilai tes ya. Kemudian kita mengubah field mid menjadi UTS. Tipe data UTS itu adalah integer. Oke, kita lihat fieldnya, describe nilai tes. Oke, kemudian kita mengubah finalnya menjadi UAS ya. Tinggal diganti saja, final menjadi UAS. Oke, kita lihat berubah. Oke, kemudian kita mau mengalter
menambah field misalkan. Kita coba lihat mahasiswa yang describe mahasiswa itu sendiri ada NIM, nama, alamat. Nah, misalkan kita mau menambahkan kota, misalkan kota, yaitu perintahnya kita lihat di alt ya, kemudian nah ini ya, tip add apa misalkan tipenya adalah add column data type. Oke. Alter table mahasiswa ya, kemudian add, kemudian nama kolomnya apa, misalkan kota, tipe datanya varchar 100 ya, varchar 100. Oke, jadi kita lihat describe mahasiswa, kota ada, defaultnya 0. Kita lihat masih kosong ya, mahasiswa. Oke, kotanya ada ya, kotanya masih kosong. Ataupun kita menambahkan nomor telepon dan lain-lain ya. Di sini ada menambahkan kolom sebelum dan sesudah ya. Kemudian kita bisa menghapus tabel juga, kolom juga ya. Kemudian ini ada, kalian bisa juga mempelajari sintak-sintaknya ada di sini. Yang ada untuk MySQL, ada Access, ada Oracle ya. Kita juga bisa mendrop tabel dan kolom ya. Jadi banyak sintak yang bisa Anda pelajari di sini di W3 School. Oke, sekarang materi selanjutnya rename. Nah, rename table cukup perintahnya rename table, nama table to nama table baru gitu ya. Kita coba merename table test tadi ya. Rename table ya, nama tabelnya nilai tes to ya, nilai coba misalkan. Oke, kita lihat show tables. Oke, nilai cobanya ada. Lanjut materi selanjutnya komen. Nah, komen ini sebenarnya sintak ya, memberi komen. Jadi sintak yang tidak akan dibaca atau tidak dieksekusi. Dengan menggunakan minus-minus itu hanya untuk single line, hanya di satu baris. Kalau beberapa baris menggunakan slash bintang, kemudian ada komennya, kemudian ditutupi lagi bintang slash ya. Nah, itu multi line comment. Apapun teks yang ada di dalam blok slash bintang ini maka tidak dijalankan ya. Bisa dilihat di contoh. Nah, ini adalah komen ya. Komen misalkan saya copy, misalkan ini tampilannya, kalau saya taruh di program yang ini kan nanti warnanya beda. Nah, seperti ini. Ini satu line ya, ini satu line ya. Kalau ingin satu blok seperti ini ya, blok ini tidak dibaca, hanya buat catatan biasanya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita memasuki DML ya, select, kemudian insert, delete, dan update. Nah, pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyinggung sedikit tentang select, kemudian menambahkan data insert gitu ya. Jangan lupa bahwa sebelumnya kalian sudah menginsert data ke tabel-tabel yang sudah dibuat ya.
Sekarang kita pelajari lebih detail tentang select. Nah, kalian juga bisa melihat di Wetri School, ya, salah satu website referensi untuk mempelajari query. Select. Nah, kebetulan saya sudah buka select di sini. Nah, statement select itu digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam database, ya. Sintak umumnya adalah select, kemudian kolom pertama, koma, kolom kedua, field pertama, field kedua. Kemudian dilanjutkan from table, dari tabel apa yang akan ditampilkan. Atau menggunakan bintang, ya. Artinya semua field yang ada di dalam tabel itu ditampilkan. Oke. Nah, kita coba, ya. Kita lihat dulu tabelnya ada apa aja. Misalkan kita menampilkan tabel mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Oke. Nah, bintang itu menampilkan semua field yang ada di tabel mahasiswa. Enter. Akan tampil semuanya field yang ada. Kita bisa menggunakan kolom, ya, atau field yang kita butuhkan. Misalkan tidak menggunakan bintang, ya. Misalkan name dan nama saja. Oke. Nah, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, ya, kita menggunakan insert, ya. Kita cari di sini insert into. Sebelumnya kita sudah mempelajari insert into, satu model seperti ini, ya. Nama tabelnya insert into mahasiswa. Ini field yang akan digunakan untuk menginsert. Jadi berurutan. Jika NIM-nya yang pertama kali, maka datanya pertama kali juga. Kalau datanya lebih dari satu kali, lebih simple seperti ini, ya. Ini datanya, ya. Ini satu baris, baris kedua, baris ketiga. Apakah kita bisa menggunakan model lain? Ada, ya. Kita menggunakan sintaks seperti ini, satu-satu. Biasanya ini adalah untuk satu baris, ya. Jika banyak baris seperti tadi, ya, misalkan saya mau menggunakan sama aja, ya. Insert into values, yang atas bawah sama saja sepertinya. Kalau di sini tidak disebutkan kolomnya. Kalau tidak disebutkan kolomnya, itu sudah pasti field yang kita ketahui gitu. Value 1 itu udah pasti di urutan kolom yang pertama. Ini ada pasti kolom yang kedua, ketiga. Nah, kalau yang seperti di atas, ini bisa di change, ya. Jadi disebutkan kelebihannya ini adalah kita bisa melengkap field yang tidak ingin kita isikan, gitu. Oke, kita di sini melihat tabel apa ya, misalkan ada select bintang from mahasiswa, ya. Kita mau melengkap alamat dan kota saja, ya. Kita tidak mengisi alamat dan kota saja. Kita input insert into tabel mahasiswa, ya. Kita hanya memasukkan name dan nama saja, ya. Oke, values misalkan 1 2 3 4 5 6, ya.
kemudian namanya Indra misalkan, tidak kita gunakan. Jadi udah tahu hanya 2 field saja, misalkan insert. Jadi kita tidak menginput alamat dan kota ya. Oke, yang Indra masuk ya, alamatnya 0 ya, tidak diinputkan. Tapi kalau model yang di bawah ini udah pasti semua field dan kita udah harus tahu urutan fieldnya, tidak boleh kebalik ya, seperti itu insert. Kemudian kita masuk ke delete, menghapus data ya, menghapus data. Nah, di sini kita perlu mempelajari yang namanya klausa atau filter. Sebelum kita masuk ke delete dan update, kita pelajari terlebih dahulu klausa where untuk memfilter atau mencari data. Itu berguna untuk memfilter data yang akan ditampilkan atau menghapus data berdasarkan kriteria atau berdasarkan filter yang kita cari. Begitu juga mengupdate data ya, mengupdate satu data atau dua data berdasarkan kriteria apa ya. Where klausa atau untuk filter data, fungsinya mencari data ya, dapat digunakan pada select, update, dan delete ya. Kita lihat di kembali ke Petri School. Sini tampilannya adalah select, fieldnya apa, from table where condition ya, where. Kita lihat kondisinya apa aja. Ini misalkan tabelnya apa, where field apa ya. Oke, kita cari tabel yang kita perlu tampilkan, misalkan mahasiswa ya, misalkan alamat Depok gitu ya, atau memfilter data-data yang alamatnya Depok, misalkan select bintang from mahasiswa ya, where. Nah, where menampilkan apa, alamat, field alamat, berdasarkan field alamat yang bernama Depok gitu ya, Depok ya. Nah, seperti itu, fieldnya yang bernama Depok ya, mengandung kata-kata Depok. Nah, alamat ini alamat ya, kota itu kota Depok gitu. Kemudian ya, operator yang kita gunakan tidak hanya sama dengan saja ya, bisa kita membuat filter mencari NIM misalkan, NIM yang diawali angka 1 misalkan, tampilkan data mahasiswa NIM yang diawali dengan angka 1. Caranya banyak, salah satunya seperti ini, select bintang from mahasiswa where name like, misalkan like yang mengandung atau yang seperti atau mirip, kutip misalkan diawali dengan name, berarti diawali dengan name 1 gitu ya, tapi belakangnya apa saja terserah, misalkan menggunakan persen, berarti diawali dengan 1, belakangnya terserah, enter ya. W-nya ketinggalan, where. Oke, nah itu menampilkan data mahasiswa yang diawali NIM-nya 1. Kalau diawali dengan 12 misalkan, bisa kita tambah 12, munculnya 1 aja, seperti itu. Kalau ingin di belakangnya saja, berarti persennya di depan, atau tengah-tengahnya mengandung apa gitu, mengandung huruf apa atau karakter apa, misalkan nama misalkan ya, nama
like, ya, misalkan diakhiri dengan A, misalkan nama yang diakhiri dengan A, persen A. Indra yang diakhiri dengan I, muncul Denny Fintri sampai Budi, ya. Dan kita menampilkan nama yang mengandung huruf T, misalkan ini contoh. Tengah-tengahnya, kiri kanannya terserah apa aja gitu ya, mengandung T. Oke. Nah itu Fintri, Astuti, Nurhayati, Pipit. Nah where ini bisa digunakan di delete dan update gitu ya. Misalkan saya menghapus Indra ini gitu ya, Indra berdasarkan NIM. Nah ya, kita copy misalkan delete from, ya. Delete itu polanya delete from, ya. Delete oke, delete from nama tabel, klausa where condition, ya, condition. Oke, from mahasiswa where name, ya. Oke, ini sekian. Oh, nggak ada. Oke, kita lihat 1 2 3 4 4 5 6. Select bintang from oh mahasiswa. Oh, saya susah nulis. Delete from mahasiswa, ya. Delete from mahasiswa. Nah. Oke, kita tampilkan apakah ini sekian kehapus, yang atas nama Indra kehapus. Oke, kemudian ngupdate. Kita ingin mengupdate kota misalkan, ya. Misalkan kotanya dan alamatnya, misalkan kita lihat update sintaknya, update table set, ya. Kolomnya apa, set ini adalah data yang akan diganti gitu. Kolom ini gantinya apa, kolom ini gantinya apa, where siapa yang mau diganti gitu, berdasarkan kriteria apa gitu, ya. Misalkan kita mengubah gitu ya, mengubah data kota misalkan. Nah, kita kotanya 0 nih, kosong. Update nama tabelnya mahasiswa, ya. Kita buat 2 baris saja, update set kota sama dengan, ya, kita Depok misalkan, ya. Ya. Oke, where kondisionalnya apa, kota Depok yang alamatnya Depok misalkan. Maka kota Depok itu akan terisi berdasarkan alamatnya Depok gitu, ya. Titik koma, enter. Kita tampilkan, udah terisi ya, Depok, Depok, Depok. Kita ganti juga misalkan alam Jakarta, kotanya Jakarta. Oke, gitu. Oke, ada 3 juga, kita lihat udah terisi Jakarta. Bogor yang belum, misalkan kita ganti semuanya Bogor. Oke, Bogor 2 ke update, Bogornya udah berubah, Bekasinya belum, ya. Kita mau mengganti Bekasi, ya. Alamatnya Bekasi. Oke, 1. Nah,
Saat kita mau ganti satu-satu nih, ya, alamatnya Cilodong misalkan si Denny, bisa kita ganti, ya, update mahasiswa set alamat sama dengan Cilodong, where namanya Denny. Oke ya, kita lihat. Maka si Denny udah berubah nama, alamatnya Cilodong. Oke, kita mau mendelete ya. Data ini jangan kita hapus. Kita mau ngedelete, kita lihat the show tables. Nah, ini tabel nilai coba aja kita hapus ya. Select bintang from nilai coba. Kita lihat isi datanya dulu. Oke, kita menghapus misalkan yang ini ya. Copy, delete, from tabel apa? Nilai coba ya. Where, nah ini where-nya, klausanya apa, conditionnya yang mana name-nya sama dengan, nah ini 102.96.126 ya, kita hapus. Oke, kita lihat isinya udah kehapus ya, yang 102.96.126 nya udah kehapus seperti itu. Oke, cukup untuk materi delete, select, insert, delete, dan update. Baik, selamat belajar.